Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang baru sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Kita pakai belakang, Mas. Belakang 3 ini memang apa? Awas cairannya, Mas. Sawah. Gantungan. Jangan ganggu. Tolong mundur. Ya, pemirsa, sejumlah santri berhasil menyelamatkan diri usai ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qasidi di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, sementara itu tim SAR gabungan berusaha membuat korban terjepit reruntuhan bangunan agar tetap sadar dengan terus mengajak komunikasi. Sejumlah santri menyelamatkan diri dari bangunan musola yang ambruk terekam video amatir. Mereka menyelamatkan diri dengan merangkak keluar dari bangunan yang ambruk. Jumlah santri lainnya membantu korban untuk keluar dari runtuhan bangunan. Beberapa santri lain terlihat panik lantaran rekan-rekan mereka menjadi korban. Satu Imam kedua. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang bukan? Ya. Pemirsa, sementara itu tim penyelamat berusaha membuat korban terjepit reruntuhan bangunan agar tetap sadar. Mereka terus mengajak korban berkomunikasi dengan menanyai kondisinya. Diketahui ada 2 korban terjepit bernama Yusuf dan juga Haikal yang saat itu masih bisa diajak komunikasi oleh tim SAR. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Ya, sementara itu jenazah Muhammad Soleh, santri Ponpes Al-Ghazini, ini korban meninggal robohnya bangunan musola, dipulangkan ke kampungnya di Bangka Belitung. Pemirsa, jenazah Muhammad Soleh, santri berusia 22 tahun, korban robohnya bangunan musola Ponpes Al-Qasidi, dibawa pulang pihak keluarga. Jenazah diterbangkan menuju kampung halamannya di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD NT Notopuro, maksud kami RT Notopuro, namun nyawanya tak dapat diselamatkan karena kondisinya luka yang cukup serius. TikTok kan kamera sampai di kafe kita di
Ya, sementara itu rumah duka di Bangka Belitung, warga menunggu kepulangan jenazah Muhammad Soleh. Warga mengaku ikhlas dengan kepergian Soleh. Rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya. Sementara itu pemirsa, Kepala Basarnas Marsikal Madia TNI Muhammad Syafi'i menyatakan sebanyak 102 santri menjadi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qasidi yang terdiri dari 99 orang santri selamat, namun 3 orang dipastikan meninggal dunia. Berjumlah 102 orang, terdiri dari selamat 99 orang, meninggal dunia 3 orang. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Pemirsa, evakuasi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qasidi ini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Ya, sejumlah keluarga masih menaruh harapan agar para korban masih bisa ditemukan dalam kondisi hidup dan selamat. Dan doanya Bu. Selamat Pak. Ibu Koyimah, warga Blega, Bangkalan, Jawa Timur merupakan orang tua salah satu siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Qasidi. Ia adalah satu dari ratusan keluarga korban yang mengaku belum bisa tenang menunggu kabar anaknya ditemukan. Ratusan keluarga korban runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Qasidi di Buduran Sidoarjo masih berkumpul di posko operasi Basarnas yang dibuka di kampus 2 Institut Agama Islam Al-Qasidi yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes. Di area gedung yang dibuka sebagai tempat istirahat, mereka masih terus menanti ada kabar baik yang diberikan oleh tim SAR sejak hari pertama kejadian. Kelas berapa sekarang Bu? 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah Bu ya. Terus Ibu tahunya awal dari mana Bu? Dikabari atau? Kabarin Bu. Tapi Bu tahu pasti kalau anaknya Ibu di musola itu Bu waktu itu? Dari teman-temannya Pak. Dari teman-temannya Bu ya. Terus mengatakan kalau ikut sholat di situ Bu. Anak Ibu Koyimah, Ahmad Suhaibi, telah menempuh pendidikan di Ponpes Al-Qasidi selama 1,5 tahun. Kini para orang tua dan kerabat masih berharap agar anak-anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bisa proses evakuasi dan pencarian korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Qasidi terus dilakukan hingga Rabu pagi. Dilakukan non-stop 24 jam, tim evakuasi dari Basarnas, BPBD Jatim, tim SAR, TNI Polri, serta Damkar melakukan upaya pencarian dan juga evakuasi korban dari balik reruntuhan bangunan. Dengan berbagai teknik, tim evakuasi berusaha untuk terus mencari titik lokasi korban. Secara bergantian, tim evakuasi masuk ke area runtuhan bangunan. Lokasi proses evakuasi pun steril dari warga maupun awak media. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Pondok Pesantren Al-Qasidi, kita bergabung dengan jurnalis iNews, ada rekan Pramono Putra yang berada di lokasi kejadian. Selamat pagi Pramono, apakah saat ini proses evakuasi masih berlangsung dan apakah ada korban yang berhasil dievakuasi pagi hari ini? Ya, selamat pagi. Jadi proses evakuasi terhadap korban runtuhan di Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran Sidoarjo masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun hingga siang ini belum ada atau belum berhasil dievakuasi korban yang tertimbun di bawah bangunan yang runtuh. Dan saya laporkan juga bahwasanya saat ini
Saya berada di posko operasi SAR, di mana sejumlah warga keluarga korban melihat daftar yang ada. Dan pihak Basarnas sendiri Rabu pagi tadi mengeluarkan data korban. Ada 100 korban yang telah dievakuasi. Semuanya dari santri dan totalnya ada 100 yang telah dievakuasi dari lokasi runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini. Sementara itu, saat ini di salah satu ruangan di Posko Operasi SAR Nasional ini juga telah berlangsung rapat tertutup yang dilakukan oleh Kepala Basarnas, Kepala BNPB, dan Kepala BPBD Jatim, kemudian dari jajaran TNI Polri yang diwakili oleh Kapolresta Sidoarjo. Menurut rencana, nanti setelah rapat tertutup di salah satu ruangan di posko operasi ini akan dilakukan press release atau keterangan pers terkait apa dan bagaimana nanti tindak lanjutnya. Seperti kita lihat saat ini, sejumlah awak media juga sudah siap untuk mengikuti press release yang akan dilakukan oleh pihak Basarnas. Semuanya sudah siap, namun saat ini dari pihak Basarnas, BNPB maupun dari BPBD dan TNI Polri masih melakukan rapat tertutup di salah satu ruangan. Dan saya mencoba untuk menunjukkan ke pemirsa, inilah keluarga korban yang hingga saat ini masih menunggu di posko. Ratusan keluarga korban dari berbagai daerah ini masih mengharapkan anak mereka, kerabat, saudara yang tertimbun oleh runtuhan agar bisa tetap hidup. Dan satu hal lagi, dari informasi yang kami peroleh, bahwasanya di lokasi runtuhan, untuk Rabu ini sudah mulai tercium bau menyengat. Ini seperti yang disampaikan oleh salah satu keluarga korban setelah melihat lokasi runtuhan di area Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran Sidoarjo ini. Demikian, Yasmin. Ya, rekan Purnomo, apa menjadi kendala yang dihadapi para tim SAR gabungan? Karena soalnya ini sejak kemarin sore ini belum ada yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Ya, terkait masalah kendala dari pihak tim evakuasi sendiri, sebenarnya kendala utama adalah karena kondisi tempat evakuasi itu tertutup oleh beton besar yang runtuh seiring dengan ambruknya bangunan itu. Jadi banyaknya beton besar yang menutup, menyulitkan petugas untuk mengevakuasi korban. Sementara jika dilakukan dengan alat berat, tim evakuasi kembali memikirkan kondisi korban yang masih hidup di balik reruntuhan. Jadi tim evakuasi tidak ingin jika proses evakuasi dengan menggunakan alat berat ini akan berpengaruh negatif terhadap korban yang masih hidup yang ada di balik bangunan yang roboh. Demikian. Baik, apakah masih ada komunikasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, rekan Pramono? Ya, hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim evakuasi, baik dari Basarnas, BPBD, maupun dari tim SAR TNI Polri. Mereka masih terus melakukan hingga saat ini. Dan sampai kapan mereka melakukan evakuasi, hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi karena memang menurut keterangan yang kami peroleh di lapangan, evakuasi ini akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Apalagi mengingat masih ada indikasi kondisi korban yang masih hidup di balik reruntuhan bangunan. Demikian. Pramono, apakah mendapatkan informasi terkait dengan kondisi bangunan yang ambruk saat ini? Apakah ada resiko reruntuhan susulan? Ya, untuk runtuhan susulan kemarin memang diisukan ada, sehingga sempat membuat panik warga di sekitarnya. Namun ternyata
itu hanya masalah miskomunikasi karena ada benda jatuh di sekitar lokasi yang diiringi dengan getaran. Jadi sebenarnya ambruk susulan diindikasi tidak ada dan sudah diputuskan tidak ada runtuhan susulan, yang ada hanya runtuhan pertama yang terjadi pada Senin sore. Dan yang terbaru lagi, informasi yang kami peroleh bahwasanya per hari ini di sekitar lokasi runtuhan sudah mulai muncul bau yang menyengat. Bau menyengat ini diakui oleh sejumlah keluarga korban yang sempat datang di titik bangunan runtuh tersebut. Sementara dari pihak tim evakuasi sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait masalah itu. Karena memang awak media tidak bisa mengakses lokasi, tidak bisa mencoba mengambil gambar atau melihat kondisi terkini karena awak media dilarang masuk keras oleh para santri atau keluarga besar pondok pesantren. Demikian. Ya, rekan Pramono, ini apakah tim SAR masih bisa berkomunikasi dengan korban yang masih tertimpa di bawah runtuhan? Ya, informasi terkini memang masih ada korban yang diindikasi hidup, karena memang dari tim evakuasi masih bisa melakukan komunikasi, dan selain itu juga tim evakuasi mendengar ada suara dari balik bangunan yang runtuh itu. Demikian. Ya, Pramono, tadi Anda sampaikan sudah mulai tercium aroma tidak sedap dari titik ataupun dari reruntuhan. Lantas apa tindak lanjut dari petugas gabungan di sana? Ya, hingga saat ini kami belum mendapat konfirmasi dari petugas tim evakuasi. Kami masih menunggu rapat tertutup dari pihak Basarnas, BPBD, maupun dari TNI Polri. Karena saat ini Kepala Basarnas, Kepala BPBD, Kepala BNPB, Kapolres sedang melakukan rapat tertutup di salah satu ruangan di area Posko Operasi SAR Nasional ini. Teman-teman media juga masih menunggu bagaimana hasil dari rapat tertutup yang saat ini tengah dilakukan. Ya, teman-teman Pramono. media semuanya masih menunggu. Ya, Pramono, apakah Anda bisa mencoba untuk mewawancarai keluarga korban yang berada di sana saat ini? Baik, saya akan mencoba untuk mencari salah satu atau beberapa keluarga korban. Inilah kondisinya. Baik, Bu, Ibu sedang menunggu keponakan, Bu, ya? Gimana, Bu, ceritanya, Bu? Gitu. Ibu udah tahu lokasinya? Kapan Ibu datang di titik lokasi itu? Kondisinya bagaimana, Bu? Nggak boleh masuk, Ibu. Terus Ibu tahu keponakan Ibu menjadi salah satu korban, tahu dari mana, Bu? Oh gitu. Ya, Pramono. Taunya pertama gimana? Pramono, kami tidak bisa mendengar suara dari keluarga korban. Mungkin audionya bisa lebih didekatkan lagi. Ya, bagaimana, Yasmin? Ya, kami tidak bisa mendengar suara ataupun penjelasan dari keluarga korban. Mungkin audionya bisa lebih didekatkan lagi. Ya, jadi ceritanya bagaimana, Bu? Sampai sekarang belum ada kabar, Bu. Belum ada kabar, Bu, ya? Ya. Belum. Ibu tahu lokasinya? Ya tahu, tapi kan nggak bisa ke sana. Dilarang masuk? Ya. Ibu tahu keluarga Ibu jadi salah satu korban dari mana? Ya kan dari keluarga, ponakan saya kan mondok di sini. Oh. Keponakan Ibu sekolah di sini udah berapa lama? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan di sini. Terus kejadian ini? Iya. Terus rencananya bagaimana nih, Bu? Menunggu terus atau bagaimana? Nggak tahu, bingung saya. Iya, nggak ada penjelasan dari pihak pondok pesantren, Bu? Nggak ada. Ibu dengan Bu siapa, Bu? Kristiani. Kristiani. Dari mana, Ibu? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Ya. Oke. Baik, Yasmin. Itu tadi salah satu di antara ratusan korban, keluarga korban maksud kami, yang hingga saat ini masih menunggu kejelasan dari tim evakuasi maupun dari pihak pondok pesantren. Demikian.
Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Pramono Putra melaporkan langsung dari Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kami masih menunggu informasi lanjutan dari Anda. Terima kasih. Ya, pemirsa, RS Siti Hajar ini telah merawat 50 korban gedung roboh milik Ponpes Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, dari jumlah tersebut pemirsa tersisa 7 korban yang kini tengah mendapat perawatan secara intensif. Catatan pihak rumah sakit sejak peristiwa robohnya musola milik Ponpes Al-Khazini telah merawat 50 korban. Dari jumlah tersebut kini tersisa 7 korban yang tengah dirawat secara intensif. Adapun lainnya sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Sejumlah korban dijadwalkan akan dilakukan tindakan operasi karena patah tulang. Ya, yang tadi kita lihat dari rekan Pramono tadi di lokasi memang masih menunggu juga ya untuk hasil. Kita berharap pun untuk proses evakuasi para korban reruntuhan ini yang masih di dalam runtuhan ini bisa ditemukan dalam kondisi selamat tentunya, dan sejumlah korban lain yang sudah berhasil dievakuasi. Selain sudah ada yang diperbolehkan untuk pulang, ada juga yang masih mendapatkan perawatan secara intensif di sejumlah rumah sakit. Total ada 3 rumah sakit di kawasan Sidoarjo, dan kita akan memantau di salah satu rumah sakit kondisi terkini daripada korban selamat, khususnya di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Sudah bergabung bersama kami pemirsa jurnalis iNews rekan Yoyo Agusta. Selamat pagi Yoyo, bisa dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan berapa jumlah korban yang masih dirawat di sana saat ini? Selamat pagi Yasmin. Ya pemirsa, dapat kami laporkan saat ini saya berada di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, di mana rumah sakit ini adalah satu dari 3 rumah sakit yang ada di Sidoarjo yang merawat korban reruntuhan gedung musola Pondok Pesantren Al-Khazini. Dapat kami laporkan juga bahwa hingga Rabu pagi ini rumah sakit Siti Hajar masih merawat 8 orang korban yang sampai saat ini kondisinya semakin membaik. Dari 8 ini, 3 sebelumnya telah dilakukan tindakan operasi karena mengalami luka dan patah tulang. Dan saat ini kondisi mereka juga menunjukkan tren yang sangat positif. Demikian, Yasmin. Ya, rekan Yoyo, ini untuk terkait dengan korban, tindakan medis apa saja yang dilakukan untuk para korban? Ya, di tempat ini sebelumnya terdapat 52 korban reruntuhan yang dirawat di rumah sakit ini. Namun 1 hari kemudian sebagian besar mereka sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Dan perawatan yang dilakukan pihak rumah sakit salah satunya adalah melakukan operasi dan merujuk, 1 pasien terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Mojokerto karena diperlukan perawatan terkait sarafnya. Dan saat ini perawatan yang dilakukan tinggal memulihkan kondisi kesehatan mereka. Demikian. Ya, tadi Anda katakan ada 8 korban yang masih menjalani perawatan secara intensif di sana. Lantas bagaimana dukungan dari tenaga medis? Apakah cukup atau memerlukan tambahan di sana? Ya, dapat kami laporkan bahwa pelayanan yang optimal di Rumah Sakit Siti Hajar ini akhirnya memberikan tren positif bagi pasien atau korban yang dirawat di tempat ini. Bahkan dapat kami laporkan juga bahwa saat ini Rumah Sakit Siti Hajar telah mempersiapkan berbagai upaya untuk penanganan korban reruntuhan gedung musola yang di Pondok Pesantren Al-Khazini untuk
merawat atau melayani pasca kematian. Demikian. Ya, Yoyo, terkait dengan korban juga, apakah ada korban baru yang didatangkan ke sana sejak pagi hari ini? Ya, dari informasi dari pihak rumah sakit, di tempat ini sejak Selasa kemarin hingga saat ini belum ada tambahan pasien korban reruntuhan. Bahkan tadi malam yang sebelumnya pada Selasa siang jumlah pasien yang dirawat, maksud kami yang dirawat di sini berjumlah 10 orang. Tadi malam sudah diperbolehkan pulang sebanyak 2 orang, sehingga saat ini tersisa tinggal 8 orang yang terus mengalami tren yang positif terkait kesehatan mereka. Demikian. Ya, Yoyo, selain tentunya adalah terkait dengan perawatan medis yang mereka terima di sana, yang para korban terima, apakah ada pendampingan dari sisi psikologis yang diterima oleh para korban? Iya, Yasmin, memang selain mereka mendapatkan perawatan kesehatan secara jasmani untuk pemulihan kesehatan bodi mereka, namun pihak rumah sakit juga berusaha memberikan pengobatan trauma healing kepada para pasien, sehingga ketika mereka dinyatakan sembuh atau bisa melakukan rawat jalan, memang kondisi mereka harus benar-benar pulih secara jasmani maupun rohani mereka. Demikian. Baik, terima kasih Yoyo Agusta atas informasi yang melaporkan langsung dari RSI Siti Harja, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kunjungi Pondok Pesantren Al-Huzini di Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meminta insiden runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Huzini sebagai pembelajaran bersama. Bisa selain melihat kondisi bangunan yang ambruk, Menak juga melihat kondisi keluarga korban di posko yang terletak sekitar 300 meter dari bangunan Ponpes yang ambruk. Menak menegaskan kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Huzini ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di ponpes lainnya di Indonesia. Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan pondok yang ada saat ini. Jarang buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren, betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti dalam Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya 3 santri yang tertimpa musola di Ponpes Al-Huzini, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, Kofifa meminta keluarga untuk bersabar atas musibah ini dan penanganannya akan dilakukan sebaik mungkin oleh tim gabungan. Semua bisa dievakuasi dengan selamat dan tentu ada yang dengan kondisi tertentu kemudian terkonfirmasi meninggal dunia. Tadi malam 1, pagi ini tadi 2. Kita semua berduka cita. Mudah-mudahan mereka bahagia di sisi Allah, keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan. Karena sampai dengan saya duduk tadi, ada relawan yang menyampaikan bahwa sang ibu ini belum bisa makan sebelum ketemu anaknya. Jadi tadi malam kan hampir semua saya kelilingi, saya bersapa, karena ada di antara mereka yang bilang, kok kenapa sepertinya berhenti evakuasi, karena mereka melihat kerennya kok nggak gerak, eskavatornya kok nggak bekerja. Saya menjelaskan satu persatu bahwa kalau ini langsung diambil bongkahan-bongkahannya dengan eskavator atau krin, malah takut itu kemudian yang bongkahan yang tidak terangkut itu akhirnya mendesak ke bawah kira-kira. Ya.
cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri Jus. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang baru sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Kita pakai belakar, Mas. Kita belakar tiga ini memang apa? Awas cairannya, Mas. Cairannya, Mas. Gantungan. Jangan ganggu. Tolong mundur. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya.